Imam Bukhari tahu, tidak mungkin seseorang langsung merujuk Rasulullah SAW. Ya, seperti yang diklaim banyak orang-orang yang mengatakan dia ikut sunnah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Asabiku semua yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama masih ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah masih undurkan hari kiamatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Imam Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi selama masih ada di muka bumi orang-orang yang mengatakan yuqal, dikatakan Allah, dia membaca nama Allah. Imam An-Nawawi mengatakan kalimat ini berarti masih ada orang yang menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat inilah yang kita syukuri. Nikmat Islam, iman, dan juga ihsan. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza. Tidak lupa juga tentunya kita bisa mengenal Islam, iman, ihsan, mengenal Allah karena berkah sang baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena jasanya, mungkin kita masih menyembah berhala. Mungkin kita masih menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan dan bintang. Karena berkah jasa sang baginda, kita diselamatkan dari penjara-penjara syirik. Jazallahu anka ya Sayyidina ya Rasulullah. Namun kita tidak bertemu Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, tuba liman ra'ani wa amana bih. Tuba liman ra'aman ra'ani. Beruntung. Tuba, bahasa Arab berbeda dengan aflaha. Tuba syajaratun fil jannah. Begitu dalam hadis. Tuba adalah satu pohon keberkahan, keberuntungan di surga. Pohon-pohon di surga yang paling kecil, orang berjalan di bawah ranting-rantingnya, di bawah dedaun-dedaunnya. Masirah perjalanannya, mid'ata'a, sejauh 100 tahun perjalanan. Apalagi Tuba, salah satu pohon keberkahan di surga. Nabi mengatakan, beruntung yang melihatku. Tapi jika tidak melihatku, beruntung yang memandang orang yang pernah memandangku. Kata ro'a di situ bermakna dua. Ro'an Nabi fi hayati. Memandang Nabi di masa hidupnya. Mereka lah para sahabat. Meskipun di antara ashabi itu semua mimpi ketemu Rasulullah SAW 1000 kali, tidak berhak disebut sahabat. Yang berhak disebut sahabat hanya mereka-mereka yang hidup di zamannya memandangnya. Wa amana bih wa mata 'alal Islam. Begitu Imam Ibnu Hajar menjelaskan. Tidak cukup memandangnya. Bukankah Abu Lahab juga memandang Muhammad SAW? Tapi dia tidak melihat Muhammad Nabiullah. Yang dia lihat cuma Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Muhammad SAW yang kita kenal. Mereka tidak kenal. Maka jangan berangan-angan. Seandainya aku hidup di zaman Rasulullah, siapa tahu nanti jadi Abu Jahalnya, jadi Abu Lahabnya, jadi Abdullah bin Ubaynya. Inilah petuah dari Abu Darda.
radhiyallahu an ketika murid-muridnya mengatakan, engkau enak, engkau hebat, engkau beruntung, wahai Abu Darda, engkau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak bertemu. Apa tanggapan beliau? Jangan kalian mengatakan itu. Seandainya kalian hidup di zamannya, bisa jadi kalian adalah musuhnya. Mungkin kalian adalah Abu Jahalnya dan Abu Lahabnya. Maka kita syukuri hidup di masa kapanpun. Yang penting di kolbu ini ada iman kepadanya. Jika tidak bertemu secara fisik, maka Nabi mengatakan, Man ra'ani fil manam, faqad ra'al haqq. Hadis ini sahih. Siapa yang tidak bermimpi ketemu Rasulullah, tentu tidak paham bab ini. Nabi mengatakan, Man ra'ani, siapa yang bermimpi bertemu aku, faqad ra'al haqq. Yang dia lihat bukanlah syaitan. Fa inna syaitan la yatamassa'adu bih. Syaitan tidak sanggup menyerupai aku. Pernah ada anggapan di masa sebagian ulama terdahulu, jika sifat-sifat yang terlihat dalam mimpi sama dengan yang disebutkan dalam hadis, maka itu benar Rasulullah SAW. Ternyata itu disanggah, diluruskan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dan muridnya Al-Imam Ibn Al-Arabi Al-Ma'afiri. Apa kata beliau? Man ra'ani fil manam. Tidak ada taklidnya, tidak ada syaratnya. Maka siapapun yang memandang Rasulullah dalam berupa apapun, fi ayyi suratin kanat faqad ra'ah. Dia betul-betul telah memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena kita sudah tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah orang yang pernah berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita pun tidak bertemu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah orang yang bersanad, bersilsilah ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu para ulama kita di abad kedua mengatakan al-isnad minad din. Bersanad, berguru, duduk bermajelis kepada mereka, hadir di majelis-majelis mereka. Ya. Minad din itu separuh agama. Hari ini orang-orang mengatakan tidak usah berguru. Ya, langsung saja kepada mushaf Al-Quran. Ya salam. Mushaf Al-Quran itu juga ada riwayatnya, juga ada sanadnya, ada qiraatnya, qiraat apa yang dia baca. Tidak bisa kita langsung kepada Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kita sebut langsung saja kepada Rasulullah? Ternyata yang dimaksud langsung kepada Sahih Al-Bukhari. Ya. Sahih Bukhari ditulis di abad ketiga Hijriah. Beliau lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Tidak bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW wafat tahun 11 Hijriah. Ya. Karena Imam Al-Bukhari orang Uzbek, orang Rusia yang konflik hari ini, tapi negaranya tidak ikut konflik, ya, ingin mendapatkan tuba, keberuntungan surgawi, keberkahan surgawi, maka Imam Al-Bukhari mencari satu hadis, innamal a'malu binniyat. Beliau berangkat dari Uzbek, ya, kota Bukhara ke kota Mekah. Bertemulah di sana seorang murid daripada Al-Imam Sufyan bin Uyainah, juga murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i, bernama Al-Imam Al-Humaydi Abdullah bin Zubair Al-Makki. Jarak dari Uzbek ke Mekah bukan sedikit. Ya. Itu melalui beberapa negara. Belum ada pesawat, belum ada kapal, belum ada kereta api, belum ada bus. Ya. Pakai unta. Ya. Imam Bukhari tahu tidak mungkin seseorang langsung merujuk Rasulullah SAW. Ya, seperti yang diklaim banyak orang-orang yang mengatakan dia ikut sunnah hari ini.
Ya. Imam sunnah seperti Imam Bukhari, jarak antara beliau dan Nabi, yaitu masih ada yang terpendek. Disebut alal asanid. Ya. Sanad terpendeknya 3 orang. Sanad terpanjang itu bisa 8 sampai 12 orang lebih kurang. Ya. Itu Imam Al-Bukhari, siapa kita dibandingkan beliau? Hmm. Ya, saya pikir semua dimuliakan Allah. Akhirnya Imam Al-Bukhari dapat keberkahan melalui 1.700 gurunya. Inilah jumlah guru Al-Imam Al-Bukhari. Saya pikir semua ini berkahi oleh Allah. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada diri pribadi kami sendiri dan kita semua yang menonton video ini, jangan berhenti belajar. Ya, jangan berhenti belajar. Jangan berhenti mengambil sanad ilmu dari para masyayikh. Ya, ya saya pikir semua, namun sanad itu, silsilah itu ada 3. Yang pertama isnad ijazah, cuma dapat ijazah. Ajaztuka, aku ijazahkan kamu. Ini tujuannya untuk mengambil berkah. Ya, tetapi pemahamannya tidak ada, hanya semacam legitimasi dan keberkahan. Ya, blessing kata orang Inggris, barokah kata orang Arab. Ya. Karena ada satu ungkapan fi kulli zikri sholihin tanzilur rahmah. Setiap disebut nama orang-orang soleh. Ya. Siapakah Sayyidus Sholihin? Penghulu orang-orang soleh adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu sahabatnya, tabi'innya, ya, tabi'innya, sampai kepada guru-guru kita hari ini, ya, yang memegang sanad-sanad keilmuan. Mereka adalah agen-agen rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merekalah corong-corong rahmatullah di alam semesta. Ya. Tapi sanad ijazah ini ya sepertinya lebih dinikmati. Ya, orang tidak sabar berguru, padahal ada 2 sanad lagi. Ya. Satu isnad al-fikriyah, al-isnad al-fikriyah atau aqliyah. Atau boleh juga disebut al-isnad al-ilmiyah. Isnad ilmu, sanad keilmuan. Ya. Misalnya, kita menyantri kepada siapa, talaqi ilmu kepada siapa, setoran Quran kepada siapa, ya, ikut majelis kiai dan guru siapa. Ya. Ini disebut dengan sanad ilmu. Ya. Sanad fikrah. Ya. Pemahaman ini jarang. Makanya tidak banyak yang jadi ulama. Ya. Padahal pesantren banyak. Ya. Ada satu pesantren, santrinya belasan ribu, ada yang 30.000, ada yang 50.000, tapi yang jadi ulama tidak banyak. Karena dia duduk di pesantren, pikirannya di luar pesantren. Dia kuliah, tapi pikirannya menjalar kemana-mana. Ya. Ya, sabi semua. Dan terakhir isnad rohiyah, sanad ruh. Disebut juga sanad tarbawi, sanad suluk, sanad kolbu. Inilah yang paling mahal. Ya, sanad rohani ini tambah sedikit lagi. Ya, inilah yang membedakan ulama-ulama aulia dengan sekedar ulama intelektual. Ya. Yang level 2 tadi itu intelek. Tapi yang ketiga ini mereka ahlullah wa khosatuh. Ya. Mereka lah keluarga-keluarga para aulia. Ahlullah. Jadi kolbunya hanya ada nama Allah. Ya. Mereka tidak sempat lagi mencari kesalahan. Ya. Lain dengan kelompok yang kedua tadi. Mereka masih sibuk dengan hal-hal yang sifatnya remeh. Ya. Menurut sebagian orang tentunya. Ya. Masih sibuk mencari kesalahan orang. Ya. Sibuk ngerjain orang, sibuk kritik orang, sibuk memfatwakan sesat orang. Nah, ini kelompok part 2. Tapi kelompok kedua penting. Ya, penting juga. Tapi jangan banyak-banyak. Ya. Yang perlu kita perbanyak sekarang adalah yang ketiga. Ya. Karena fitnah akhir zaman adalah fitnah ruhaniyah. Ya, orang-orang terhalang ya untuk mengenal ruhnya, ya, mengenal kolbunya. Ya. Sehingga mereka tidak mengenal tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas
Dan Said bin Jubair, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Kita biasa menerjemahkan tidak aku ciptakan jin dan manusia ya kecuali menyembahku. Ya, terjemahan menyembah sudah sangat banyak dipakai. Ya. Ternyata Sayyidina Abdullah bin Abbas dan muridnya Said bin Jubair ya, menyebutkan ya'budun ay ya'rifun. Ya. Mereka mengenali aku. Ya, bagaimana mungkin menyembah sesuatu yang tidak dikenal? Ya. Itu suatu kebodohan yang dipelihara. Ya, sebab itu semua oleh karena itu ya sanad yang ketiga ini mesti dicari. Mereka lah para mursyid, para masyayikh, para guru. Ya, mari berguru kepada mereka, jaga adab di depannya, husnuzan kepadanya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Hadis Imam Bukhari. Allah berfirman, siapa yang menyakiti kekasih-kekasihku, aku nyatakan perang kepadanya. Saya pikir semua dimuliakan Allah, mungkin itu apa yang ingin sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.